لا إله إلا الله
Yang kami hormati para
Ketua RW, RW 07, RW 11 beserta ketua RT-nya. Yang kami hormati para ketua Majelis Taklim, Majelis Taklim ibu-ibu, ketua Majelis Taklim Indonesia beserta jemaah, ketua Majelis Taklim Asyadat beserta jemaah, ketua Majelis Taklim Al-Barokah ibu-ibu beserta jemaah, dan yang kami hormati para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kami hormati para penasehat DKM Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Sidang Sanusi, dan para staf DKM Al-Barokah. Yang kami hormati para jamaah yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini untuk acara santunan anak yatim, serta yang kami hormati dan kami cintai adik-adik anak yatim yang sudah hadir di Masjid Al-Barokah. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anugerah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad ini, tanggal 21 Juli tahun 2024, kita sama-sama hadir dalam acara santunan anak yatim. Salawat dan salam juga dibacakan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Jemaah rahmatullah, pada kesempatan ini DKM Masjid Al-Barokah menyelenggarakan santunan anak yatim khususnya di lingkungan perumahan Cibiru Permai dan sekitarnya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Adapun susunan acara pada santunan anak yatim di lingkungan perumahan Cibiru Permai khususnya di DKM Masjid Al-Barokah, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah inti, dan yang kelima doa, serta yang keenam acara santunan anak yatim dan doa penutup. Untuk mengawali acara santunan anak yatim ini supaya lebih berkah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainullah. Dengan segala hormat kepada Ustaz Zainullah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak maju, kalau maju ntar يسألونك ماذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Adzim. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Jainullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan kepada para jemaah yang sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengucap, kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Barakah dengan segala hormat kepada Habib Ali Hadi bin Husain Al-Hadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayyi'atun tasu'uka khairun inda Allah min hasanatin tujibuka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa syahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Penasihat DKM Masjid Jami' Al-Barakah Haji dan Sanusi, dan juga Bapak Ustaz Nafis Al-Qurtubi yang akan mengisi acara, dan hadirin sekalian yang hadir pada acara peringatan Muharram yang satu yatim pada hari ini. Mudah-mudahan segalanya dan akhirnya menjadikan berkah dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, pada pembukaan tadi saya membacakan ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sebagai landasan kita semua dalam memperingati bulan Muharram. Artinya memperbarui perilaku kita pribadi. Allah mengatakan Allah tidak akan berubah di suatu kaum kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Ya. Jadi jadikanlah bulan Muharram ini untuk merubah sikap kita adanya peningkatan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun kemarin kita masih ada punya rasa hasut sama tetangga, rasa iri pada tetangga, rasa marahan, rasa paling dirinya hilangin. Hadirin sekalian, karena bulan Muharram ini tempat untuk merubah sikap kita. Kalau sikap kita tidak berubah, sama aja kita rugi. Jadi minimal di bulan Muharram ini ada peningkatan dalam artian akhlak kita, ibadah kita kepada Allah SWT ada peningkatan. Mungkin nanti akan lebih luas dijelaskan oleh pembicara kita, Nabi Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, peringatan bulan Muharram ini bertepatan dengan hari yatim. Ya, hari yatim kita sebagai umat Islam menyantuni para anak yatim. Oleh karenanya kemarin Masjid Jami Al-Barakah meminta sumbangan pada hadirin atau sekalian baik dari RW 07 maupun RW 11 untuk meminta bantuannya untuk menyantuni anak yatim yang ada di sekitar komplek kita ini. Mudah-mudahan segala amal dan bantuan para ibu-ibu dan bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saja sambutan dari saya karena mengingat waktu masih banyak acara yang dilaksanakan. Dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Barakah Habib Ali Hadi Ibn Hussein yang telah memberikan sambutannya buat kita semua. Untuk sambutan yang kedua dari Ketua Peringatan Hari Besar Islam bulan Muharram 1446 Hijriah dengan segala hormat kepada Ketua Panitia Ustaz Budi Mulyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa yassir li amri wa bil lisani yafqahu qawli. Pertama-tama alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini alhamdulillah kegiatan rutinitas peringatan Hari Besar Islam di Masjid Jami Al-Barakah bisa berjalan. Ini sudah menjadi agenda rutin kami yang diamanahkan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah untuk setiap peringatan Hari Besar Islam untuk dilaksanakan di masjid ini. Dan alhamdulillah walaupun waktunya mepet, ini kita kasih waktu cuma 10 hari, kasih waktu 10 hari dari tahun baru Islam sampai ke 10 Maret. Kita baru mulai bergerak untuk kegiatan ini. Dan alhamdulillah masya Allah, kami percaya warga Masjid Permai dan sekitarnya kalau untuk kegiatan satu ini semangat giro untuk berbaginya tinggi. Jadi walaupun waktunya mepet, tapi alhamdulillah ini semua tercapai insyaallah. Dan data tim kita ini di rumah yang tercatat kami ada 25 orang dari RW 7 dan RW 11. Dan dari 25
luar perumahan Cium Permai, tetangga perumahan kita ini ada dari RW 6, RW 13, dan RW 12 itu ada 18 orang. Jadi kalau dari perumahannya 25 orang ini termasuk dari SMK ke bawah. Tapi saya perlu jelaskan di sini supaya tidak menjadi pembicaraan kami dari panitia. Dari arahan kami, memang kalau untuk santunan ini dari SMP ke bawah, maksudnya kita umur 15 tahun ke bawah. Karena kalau sesuai syariah ini, bahwa hitungan santunan yang ini itu dari batasannya mulai balik, menginjak umur balik. Balik ini adalah mungkin nanti Ustaz menjelaskannya kembali. Sudah balik. Nah kalau rata-rata kami praktek ini SMP ke bawah. Karena kalau untuk tahu akhir sekarang ini Pak, SD pun yang perempuan itu udah balik. Kalau untuk sekarang ini, kalau dulu mungkin SMP itu baru mulai balik. Sekarang ini zaman hari ini SD pun sudah balik. Kalau maaf saya kasih ini sudah mulai balik batas 40. Makanya kami mengambil data dari SMP. Terus bagaimana yang SMA? Yang SMA ini masih butuh biaya, masih tanggungan daripada ibunya dan kakeknya. Ini kami masukkan, tapi dana yang kami keluarkan bukan dari santunan yang ibu-ibu infakkan pada tahun ini, tapi kami ambil dari saldo basis yang ada di Masjid Jamiah. Itu kita keluarkan. Karena sudah keluar dari kategori yatim tadi. Kita masukkan dia sebagai dua orang yang tidak mampu untuk menjadi sekolahnya. Itu kami jelaskan supaya tidak jadi pembicaraan di keluarga. SMA kelas 1 sampai dari kelas 3 kami keluarkan, tapi kami dananya dari saldo basis yang ada di Masjid Jamiah. Tapi kalau yang SMP ke bawah itu kita ambil memang dari yang donatur yang kami terima pada tahun ini untuk santunan data. Dan untuk yang di luar kami ambil dari SMP ke bawah, yang SMA kita tidak masuki. Yang di luar perumahan sejumlah orang. Karena kita lebih fokusnya ke perumahan yang di lingkungan yang mendekat kita di Kabupaten Cirebon. Itu mungkin yang perlu saya jelaskan. Ketika ada pertanyaannya, ini gimana kalau nggak masuk? Insya Allah sama masuk. Tapi SMA ini kita dana yang dikeluarkan adalah bukan dari dana santunan yang kita ambil dari dana basis karena pertimbangan kebutuhan biaya yang masih dibutuhkan dari si ibu yang membiayai anaknya masih sekolah. Itu mungkin penjelasan saya supaya tidak jadi pembicaraan. Insya Allah yang kesana kita masukkan. Nanti pun nanti ada yang terlewat, tapi kalau pasti tahu takutnya yang terlewat dari katanya mungkin tidak terdata untuk konfirmasi kami. Nanti insya Allah kita akan salurkan yang terlewat kita salurkan. Karena kalau ini haknya dia, haknya laki-laki. Haknya laki-laki yang harus disalurkan dan ini amanah dari warga sini untuk menjamin anak-anak tadi. Kalau tidak tersalurkan kita yang salah pada dia. Kita tidak selektif dalam mendata anak-anak tadi. Itu mungkin yang dari saya untuk sedikit penjelasan kenapa supaya tidak jadi perbincangan ada yang SMA atau SMP karena memang aturan dari kami dari awalnya SMP ke bawah SMA ini kita masukkan karena dengan tanda kutip dia masih butuh biaya untuk kebutuhan biaya sekolahnya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Dan saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasir dan koordinator yang telah memberikan dananya kepada kami dan kami pun apabila dari perusahaan yang mereka juga memberikan tambahan dan insyaAllah kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat warga Perumahan Permai dan sekitarnya dan kami berharap adik-adik kita bisa memanfaatkan dengan harta tadi kita diberikan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan hari-harinya dan doakan juga adanya kalau doa lain sama yang masih kemudian Allah mudahkan semuanya segala urusannya insyaallah. Itu saja mungkin
lebar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dan lebih dekat lagi. Dan saya sekali lagi mohon maaf keterbatasan waktu yang diri saya ini mungkin banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Ini PR kami sebagai KBI karena kalau sebagai kegiatan KBI ini timpang antara yang hadir ini jamaah laki-laki dan jamaah ibu. Berat ke kanan, bukan berat ke kiri. Kami ini PR buat kita semua. Bagaimana supaya kegiatan seperti KBI ini kita hadirkan sebanyak-banyaknya warga perumahan Tanjung. Itu mungkin masih PR buat kita dari KBI dan Masjid Jamiah Barokah. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Kemudian kurang ini dari diri sendiri. Bila itu berkaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segini punya akhir. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Budi Yuliati selaku Ketua Panitia PHBI peringatan Muharram ini dalam acara Sampurna Agama. Untuk acara yang keempat yaitu tausiah inti dilanjut dengan doa dari Pak Ustaz ya, karena akan santunan anak yatimnya setelah ini. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz Nabi Al-Qutubi Sarjana Agama, kami persilakan. Kayak pastel. Rabbi sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidz wa asatizah, terkhusus guru kita bersama Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi, pembawa acara Ustaz Jana, dan juga para sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang hadir pada pagi hari ini. Ya mohon maaf tidak saya dapat sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi takjim saya, hormat saya kepada para hadirin sekalian. Tentunya bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, disertai nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur, sehingga pada hari Ahad ini atas izin Allah, atas takdir Allah, kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan rahmat
Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga maghfirah, ampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga keluar dari tempat ini Allah bersihkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa hari Minggu yang biasanya ramai di Pakansari sekarang ramainya di Masjid Jami'ul Barakah. Pakansari kan biasanya. Ya. Ini Masya Allah ibunya solehah sekali. Liburan juga ngaji terus. Saya ke kiri sedikit, bapak-bapaknya kosong. Kalau ibarat mobil angkot ini namanya jomplang. Memang kalau ibu-ibu mau hari libur ngaji banyak aja ibu-ibu. Jangankan pagi tengah malam ibu-ibu diundang datang saya yakin. Benar Bu? Paling gampang. Saya ngisi pengajian di Kordil Mustafa, Citerap, Gunung Sari. Itu acara ibu sampai jam 11 malam. Saya ceramah jangan lama-lama. Kata yang punya tuan rumah ini, saya belum hajatnya. Ustaz di sini biasa di 12 nggak apa-apa, ibu-ibu di sini luar biasa. Masya Allah. Ya Allah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga tentunya kepada umatnya termasuk kita di dalamnya sampai hari kiamat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta Habib sampai jam 9:30 lewat 5. Gak tahu jam saya yang terlambat apa jam ono kecepatan. Kalau melihat jam ono saya seperempat jam lagi beres nih Ustaz. Selesai sudah. Sekarang ini kita berada di bulan yang sangat mulia. Allah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam 12 bulan kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang Allah muliakan, minha arba'atul hurum. Apa 4 bulan yang Allah muliakan? 1 bulan yang tidak berturut-turut. 1 bulan Zulqa'dah, orang menyebut Zulqa'dah. Lalu bulan Zulhijjah, sekarang bulan Muharram, satu lagi yang terpisah bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang Allah muliakan, termasuk kita sekarang berada di dalamnya, bulan yang Allah sangat muliakan. Apa yang harus kita lakukan di bulan yang mulia ini? Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, bahkan kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Makanya di masjid-masjid, di musola lingkungan biasa di bulan Muharram ada santunan anak yatim. Betul. Ini ada yatim dari sini nih. Mau disantunin mau? Yatim tua, Bik. Iya. Tadi pakai apa panitia dikasih batasan tuh. Ini hati-hati Bik, kadang-kadang di masyarakat, Ustaz, suka jadi perselisihan. Untuk ngatur yang dibagi aja. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, Ustaz, ini udah selesai sekolahnya, udah tamat SMK, tapi ibunya datang ke rumah saya minta disantunin. Ini gimana? Jadi masalah. Makanya panitia dia pakai. Ya, itu terserah panitia dah mau batasan seperti apa. Ya, yang jelas kalau misalkan masih butuh dia biaya pendidikan, maka layak untuk dibantu. Pada hari ini kita bersama orang-orang yang dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul ketika ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, Rasulullah berjalan melihat anak kecil yang sedang menangis, Bu. Dihampiri sama Nabi sama anak kecil, Masya Allah, dia sayang benar. Ya, enggak gila hormat, tapi akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Itu anak kecil ditanya, kenapa kamu nangis? Saya ini sedih, baju saya lusuh, baju saya jelek, compang camping, saya nggak mau bermain dengan mereka kawan-kawan saya
kawan kamu, seumuran seusia kamu. Kata anak itu, wahai Rasul, bapak saya udah meninggal dunia, mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanya nggak tahu kalau itu Rasulullah. Sekarang ibu saya udah nikah lagi. Sekarang ibu saya udah nikah lagi dan harta saya sekarang habis diambil oleh bapak tiri saya. Saya dibiarkan, kagak dikasih kehidupan yang layak. Apa kata Nabi? Wahai Nak, maukah engkau tinggal di rumah aku? Siti Fatimah menjadi kakakmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Mau ya Rasul? Dia belum tahu kalau yang nanya itu adalah Rasulullah. Dibawa ke rumahnya, diberikan pakaian, diberikan makanan. Masya Allah, itu luar biasa cintanya Rasulullah kepada anak yatim. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Aku nanti bersama di surga bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, cukup dekat sampai Nabi menggoyang-goyangkan, merenggang-renggangkan jari. Saya tanya, jari telunjuk apa jari tengah? Jawaban dekat. Tuh orang yang nyantunin anak yatim nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang mudah-mudahan tadi sampaikan nama panitia. Pulang pada bawa duit. Ada bu anak kecil nangis di pojokan pas dibagi duit sama panitia. Ditanya, nak kenapa kamu nangis nak? Ini acara udah selesai. Saya pengen jadi yatim. Itu cuma mau yatim dia pikir enak kali ya. Satu nanti setahun sekali. Kalau bisa bikin program bukan hanya tahun ini bulan ini, tapi berkesinambungan terus menerus. Emang makannya cuma sekali. Ya kan yakin sekarang mah beda, dikasihnya bisa jadi beli handphone, bukan buat beli makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah luar biasanya nanti orang-orang yang peduli dengan anak yatim, yang menyantuni anak yatim. Nanti kita bersama Rasulullah di surganya Allah, dekatnya luar biasa dengan Rasulullah. Ini bulan Muharram. Bulan Muharram menjadi bulan yang pertama perhitungan bulan Hijriah 1446 Hijriah. Kalau di masyarakat saya kemarin masih mengadakan pawai obor, tapi berapa banyak orang lupa kalau pergantian tahun Masehi, Masya Allah, jangankan 2 hari, 1 hari, 1 bulan sudah dicanangkan ajarannya. Ibu-ibu pada patungan mau ngapain? Bakar ayam, bakar jagung. Kira pergantian tahun Hijriah, boro-boro ingat untuk baca doa akhir tahun aja ba'da asar dari kerjain. Baca Alhamdulillah ya. Membaca doa awal tahun setelah melaksanakan sholat maghrib Alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang yang terlena, dia tidak memohon kepada Allah agar apa? Bulan ini menjadikan bulan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kenapa? Karena sejarahnya bulan Hijriah itu dihitung dari ketika Sayyidina Umar bin Khattab kebingungan untuk mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kagak ada tanggalnya, kagak ada bulannya, sehingga mengumpulkan para sahabat-sahabat Rasul yang lain. Ada di dalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, dikumpulkan Thalha bin Ubaidillah. Di situ hadir untuk membicarakan penentuan tahun baru Islam. Muncul dari sahabat yang lain bagaimana kalau pergantian tahun baru Islam, bulan Islam atau tahun baru Islam ini diambil dari lahirnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan diambil dari wafatnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan ketika baginda Rasul di Isra Mi'rajkan. Tapi ada satu usulan yang diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu pergantian tahun Islam atau
awal perhitungan Islam diambil daripada hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Disepakati pendapat ini keluar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga sekarang perhitungan tahun baru Islam diambil daripada hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota. Ini bukan ada maksud Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kita juga perlu hijrah. Hijrah dari apa? Dari malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang bapak-bapak yang malas sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Dari sering ngegosipin orang jadi mulutnya dikunci. Hati-hati. Ini mah ibu-ibu tempat saya ngaji mengaji ngomongin orang dibuki doyan bener. Padahal di majlis taklim ada ustaz yang ceramah ramai umum, ngomong di belakang itu mah kebanyakan berkah. Ada ustaz kurus buke jelek kata apa tak kurang amplop, ada aja. Tuh ibu-ibu di kampung saya di sini, masya Allah kagak. Kadang-kadang dibuka senek, seneknya luar biasa, spesial, bungkusannya juga warna-warni. Coba di kampung saya kan pakai piring. Iya, PRT bawa ibu RT bawa buras, Pak RW bawa listol. Jadi kampung saya tuh kalau diginiin pakai piring, pas dimakan tuh buras lembek. Dia berbisik, ini bikinan ibu RT. Dia kalau bikin kebanyakan air buruk, malah berasa berat, beras asli. Itu di pengajian sempet-sempetnya ngomongin orang, padahal lagi ngaji. Ada nggak yang model gitu? Kadang-kadang tuh juga jadi masalah yang namanya buru-buru pengen ngaji kebagian, memang masak dulu tadi. Nyiapin untuk suami buat anak, tapi kalau ketinggalan ngaji salah ambil kurungan. Iya baju sama kurungan kagak matching, kata banyak itu buta warna kali ya. Allah tuh emang ada dosa itu, hati kita punya. Ya Allah yang pertama kita ibadah, kadang ibadah dosa kita habis sama perbuatan kita sendiri. Kenapa? Kita sering mencari keburukan orang lain. Bahkan nanti ada manusia yang namanya muflis, bangkrut nanti. Begitu banyak dia bawa pahala dalam hari-hari akhirnya. Di hari kiamat dia bawa pahala sholat, pahala zakat, bahkan pahala haji. Habis kenapa? Karena sering mencari keburukan orang lain. Padahal kita banyak kejelekan, dia banyak keburukannya. Kita lebih gampang menilai orang lain daripada nilai diri sendiri. Ya. Makanya ini harus ada perubahan. Kata Rasulullah SAW dikatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin berarti bahwa rabihun, maka dia orang yang beruntung. Kalau pengen dikatakan beruntung ada perubahan. Perubahan kepada yang lebih baik. Ya Allah, apalagi perkara ibadahmu yang saya sendiri kadang-kadang kita yang sulit istiqomah dalam ibadah. Betul kan? Kadang-kadang kita orang resep, gawe sekali datang terus, tapi kadang-kadang ada sekennya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten dalam ibadah, susah dia ibadah, senang dia ibadah, sehat dia ibadah, sakit dia ibadah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Maka Allah tidak berikan kekhawatiran dalam hidupnya, rasa duka cita dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang menjamin adalah Allah. Termasuk anak yatim jangan khawatir. Rasulullah SAW yatimnya bahkan ketika usia kandungan sudah Aminah 2 bulan bapaknya meninggal dunia. 2 bulan di kandungan wabah
kakeknya. Sekali lagi, 6 tahun usianya wafat ayahnya. Oh ibunya. 6 tahun usianya wafat ibundanya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh. Allah Rasul begitu mengenai apa? Keingetan. Jadi Rasulullah ketika di kandungan 2 bulan ayahnya meninggal. Usia 6 tahun ibunya meninggal, bayangkan. Oh Rasulullah luar biasa. Jadi jangan sedih, kenapa setiap manusia kata Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nanggung rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi jangan khawatir, bahkan makhluk yang enggak kelihatan dengan kita pun, cacing-cacing yang ada di bawah tanah, ikan-ikan yang ada di lautan, dari mulai ikan julung-julung sampai ikan paus ada makannya. Allah kasih rezekinya. Kalau hewan tidak punya otak aja, dikasih otak apa tidak ada akalnya, hewan tidak bingung cari makan. Kita yang dikasih akal, masa kita bingung untuk cari makan? Ya, dalam kehidupan kita, ibu kenal namanya cecak. Ibu pernah lihat cecak? Cecak makan apa? Nyamuk. Kira-kira berapa banyak nyamuk yang mendekati cicak? Itu cicak jalan merayap dia di tembok. Kalau ada nyamuk mendekatinya, baru itu lidah nyamuk. Apa lidah nyamuk? Lidah cicak menjulur. Makan satu kenyang. Saya belum pernah lihat cicak badannya kurus. Berarti cicak makannya cukup. Cicak gak punya akal, tapi luar biasa Allah kasih rezekinya. Itu nyamuk anak aja yang mendekati cicak. Masa kita kalah sama cicak? Semuanya udah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal takarannya yang beda-beda. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita kudu pandai-pandai kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alaika bisyukri fa inna syukra yazid fin ni'am, kata Nabi. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Ketika kalian bersyukur, maka Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Itu jadi Allah kepada kita. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi tingkatan rezeki itu ada 4, Bu. Ada berapa, Bu? 4. Ada 4. Yang terakhir pamungkas saya nih, yang nanti sebentar sedikit. Yang pertama kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tingkatan rezeki itu yang pertama yang rendah, yang kedua yang paling tinggi, yang ketiga paling utama, yang keempat paling sempurna. Apa tingkatan rezeki yang paling rendah? Al-mal adna rizqi darajah. Harta itu merupakan rezeki yang paling rendah. Jadi kalau kita punya emas banyak, yang ngomong sama tetangganya, kesini dah, kesini. Padahal maksudnya nunjukin emas yang begitu gedenya. Itu rezeki yang paling rendah. Punya kendaraan rezeki yang paling rendah. Punya kabatas juta-juta miliaran, itu rezeki yang paling rendah. Rumah megah rezeki yang paling rendah. Ibu punya rumah 5, saya tanya apakah 5-5-nya kita pakai tidur? Kali 1 cuma itu 1 kamar kita pakai, yang lainnya kita nggak pakai. Itu menandakan rezeki itu nggak ada, harta itu nggak ada nilainya sebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang bahagia belum tentu dia kaya jadi bahagia. Kalau memang itu ketentuannya, berarti orang miskin pasti nggak bahagia. Ternyata di dunia ini banyak orang miskin bahagia, kaya nggak bahagia. Betul, Bu? Orang dikasih harta banyak, mobilnya banyak, gede rumahnya, di dalam perabotannya semua harganya mahal, TV-nya gede. Orang sama TV gedean TV, kalau kita nonton gedean dia, TV-nya segede apa? Ya, itu ada, saya pernah melihat orang TV, Masya Allah berapa juta ya ini, sekali ceramah bisa beli kayak begini kayak. Udah TV-nya Masya Allah.
tidur. Wah, kayaknya nggak beres nih. Cari keamanan berikutnya. Iya. Apa? Dia beli anjing helper. Pakai anjing 2 satpam 2. Anjing juga kan hewan. Saya pandai-pandainya hewan sama manusia masih kalah sama manusia. Ntar hewan diracun kasih tulang-tulangnya kasih racun mati itu anjing. Belum tenang dia hidup. Takut maling masuk besok apa? Besok gampang nih. Udah aja lah itu pakainya pakai strom, pakai listrik. Nanti kalau masuk dia megang musuh langsung mati di tempat itu malingnya. Kan listrik punya PLN. Kadang-kadang ada himbauan di masjid tanggal ini jam ini listrik mati tuh. Dan nanti rumah saya kebobol maling ini. Wah nggak aman, satpam dikasih 2, anjing hacker 2. Ya gerbang udah dipasang sebelum masih aman, kagak pasang CCTV juga pakai listrik mati semua urusan. Udah kalau acak itu matinya listriknya nggak mati PLN-nya punya kita, boleh PLN-nya punya kita, nggak gampang. Ambil agama ibu mau kena tutupin, mau kena dulu baru ngambil barang, ketutup layarnya tuh berlaku. Maka bahagia itu bukan itu sebetulnya. Bagaimana kita pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah beri. Jadi harta rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling kedua, rezeki yang paling tinggi. Apa itu rezeki yang paling tinggi? Wal afiyatu a'la darajatu rizki. Kesehatan rezeki yang paling tinggi. Orang kalau sehat, masya Allah, badan sehat, kita enak, makan juga nikmat walaupun makan nasi sambal, sayur asam sama ayam 2 potong, masya Allah. Kalau badan sehat kok nikmat luar biasa. Walaupun nggak punya harta, ya nggak kaya kita, tapi kalau badan sehat kita bebas. Oh, gara-gara orang nggak bisa buang angin aja bisa jutaan, bisa miliaran buang angin doang. Jadi kadang-kadang kita ada tetangga kita sebelah duduk kita buang angin, lalu kecium baunya apa, kita jangan protes. Kita harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, apa hidung saya masih dapat mencium normal. Tetangga ada yang kentut, kemarin 2 tahun kita COVID, mampet hidung kita, diisolasi kita, bersyukur kita. Emang sifat manusia sulit bersyukur. Qalilan ma tashkurun kata Allah. Sedikit sekali manusia bersyukur atas nikmat Allah. Kita menggampang keluh. Kalau bahasa orang Cina kamu saya ngangluh sampai mengeluh. Lagi nyisir kita lihat tetangga cakep banget, kulitnya putih mulus banget, dananya itu apa namanya? Obat apa sih buat pembersih muka itu? Ya macam-macam kayak begitu lah. Udah dibeli sama kita, lagi mah cocok mukanya kincur lah, kita jelek-jelek juga. Kata dia, ya Allah, begini-gini apa sejutain muka gua ya. Orang bersyukur. Padahal manusia dikasih sama Allah makhluk yang paling sempurna, makanya doa kalau baca Allah maka mahasanta halki bahasin. Oh sampai ngaca dengan syukur, ya Allah kau perbagus wajah saya, rupa saya, perbagus akhlak saya, akhlak yang penting mah. Ya, glowing belakangan urusannya. Iya. Jadi yang kedua kesehatan. Ini merupakan rezeki yang paling tinggi. Bersyukur kita, makanya manfaatkan ya kesehatan yang Allah kasih. Ada undangan pengajian, toahnya luar biasa. Saya dari mobil dari sana. Ini toah udah kedengeran. Kadang-kadang kalau orang di kampung saya dipanggilin ngaji pura-pura kagak denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ketua DKM. Para jamaah kaum muslimin muslimat, hari ini ada pengajian, mohon kehadirannya. Apa sih itu? Coba kalau kira misalkan kata Habib Ali di sini, kepada para kaum muslimin muslimat, tolong datang ke masjid. Hari ini ada bantuan 1 kakak 5 juta datang semua. Kira ngaji pura-pura nggak denger. Ya, ini kesehatan nih manfaatkannya. Sebelum nanti datang waktu sakit, orang kadang-kadang dikasih sakit, lalu dia ingat Allah, ibu sakit gigi, astagfirullahaladzim. Dan orang sakit kemana-mana, istighfar kita banyakkan sakit,
istighfar lagi, saya lupa sama istighfar. Ya. Rasulullah menjamin masuk surga. Allahu Akbar. Apakah Rasulullah apa berkurang ibadahnya? Kagak Rasulullah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang Allah ampuni, jaminan surga, tiket surga. Itu ibadahnya tengah malam, kakinya pada bengkak. Siti Aisyah tanya, ya Rasul, bukankah kau sudah dijamin masuk surga, ibadah getol amat sih? Itu kaki pada bengkak. Apa kata Nabi jawabnya? Wahai istriku tercinta, aku indah dapat Allah, menjadi hamba Allah hamdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kita lebih gampang ngeluh, aku sakit asal urat kusete, asal urat kusete. Kita juga bengkak bu, bukan ibadah, bukan ngapain, ngapain, pakai handphone, dulu nonton TV, nonton bola. Jadi yang kedua kesehatan itu paling tinggi. Rizki yang ketiga adalah rizki yang paling afdal, utama. Apa itu? Sholahul abna, anak yang soleh dan solehah. Itulah rizki yang afdal. Makanya ini anak yatim kita yang tinggal bapaknya ataupun dia kedua-duanya, insya Allah nanti dia nih yang ingin bacain doa buat bapak yang sudah meninggal dunia. Kita bahagia dengan nanti jenazah kita berada di ruang tamu, beralaskan sunan kain sembah, dibungkus dengan kain kapan 3 helai ataupun 5 helai. Sebelum dibawa ke makam anak kita tuh yang baca suratul Yasin, kirim doa, enak kita nggak dengernya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Indahnya anak kita 12 ngaji kita semua. Kalau 12 banyak tuh ya. Orang rumah anaknya 12, kurang tim masuk Idul Fitri, mau lebaran 2 hari datang 12-12-nya. Ngamplopin sejuta. Ya Allah, anak yang soleh dan soleh, mama, bapak, saya nggak bawa apa-apa dari kampung, cuman ini ada di amplop isinya pasti buka 1 juta. Anak 12, alhamdulillah 12 juta. Masuk ke ibunya, dia senang sama bapaknya, ibunya rada nangis dia. Anak kita soleh-soleh apa pak ya? Iya ini anak kita 12 juta. Tahu gitu mah anak kita 30 pak. Dapatnya 30 juta. Allah. 2 juga punya banget ya. Ya Allah Rabbi, mencetak anak yang soleh-soleh. Makanya anak yang soleh ini menjadi apa? Rezeki yang paling utama. Tidak mungkin jadi anak yang soleh kalau kita tidak menjadi figur orang tua yang soleh dan solehah. Tuh, lihat tuh Pak, Nabi Nuh alaihissalam. Atau lagi tuh, Nabi Nuh alaihissalam itu punya anak 4. Yang satu melayat, yang satu nggak beriman kepada Allah, nantang bapaknya yang namanya Kan'an. Yang 3 ada Sem, Yafet sama Ham. Itu dia beriman kepada Allah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan berita dalam wahyunya bahwa akan ada nanti banjir yang sangat besar, ini yang namanya Kan'an susah diajak sama bapaknya. Suruh naik perahu, dia katakan, wahai ayah, gampang, kalau nanti banjirnya ini sampai meratakan daratan, saya akan naik ke gunung. Saya naik ke atas pohon yang ada di gunungan. Ternyata apa? Allah berkehendak lain. Gunung pun terlebur oleh air. Tuhan, kalau seorang nabi saja anaknya ada yang model kayak begitu, gimana kita? Ya Allah. Tapi ingat, jangan pernah bosan untuk mengajak anak kita dalam kebaikan. Dia nggak sholat hari ini, jangan ibu bilang, ya kamu sendiri nanti jangan bawa emak ya. Udah, besok ngajakin lagi, salah kita. Terus, barangkali nanti ada waktu-waktu yang ketika malaikat mengaminkan, besok itu anak langsung berubah menjadi soleh dan soleh. Itulah rahasia Allah. Makanya ibu, bapak, ini kadang-kadang di kampung kan suka sumpah serapah mulut kita. Yang namanya juga anak bandel wajar. Ketika dia bangun emaknya ngomong ini, ada satu anak anjing. Namanya anjing sama bapaknya tuh. Siapa tahu besok masuk anjing.
Makanya itu ada Imam Sudais ya. Itu kan ibunya katanya ketika itu sering doa. Kalau Imam Sudais kecil dulu itu suka bandel, ibunya pernah bilang ketika dia mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Jadi bu, jadi kalau aku bandel orang kaya itu. Bandel lagi orang kaya, insya Allah jadi kaya. Amin. Makanya keluar dari mulut kita dia bernama karena doa ibu, orang doa bapak kepada anak itu nggak ada hujah. Allah jawab, Allah kabulkan. Sekalipun mah orang tuanya nggak pernah ibadah, dipegang sama bapak, tetap doanya menjadi makbul, tetap doanya hujah. Tuh, makanya walaupun bapaknya ibunya nggak taat sama Allah, kewajiban anak tetap taat kepada ibu dan bapak. Bukan karena bapak ibunya dia maksiat, lalu anak tidak taat. Yang terakhir, rizki yang paling sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kesini cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin pamer, bukan ingin ria. Karena ketakwaan manusia itu dilihat dari apa? Hatinya. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tempat takwa itu di mana? Nabi memegang dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasul. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Kalau sekarang saya pakai kopiah, pakai sorban panjang, pakai baju koko, ini kan casing doang. Ibu juga bisa, bapak bisa beli, ibu juga suami bisa dan kayak begini, boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya kemuliaan manusia adalah di sini, di hatinya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut sama Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini apa yang saya sampaikan memberikan kepada kita wawasan sehingga kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah rajin ibadah. Yang di awal bulan Muharram ini udah jaga lisan kita. Sekarang zamannya zaman fitnah, zaman gosip, ada handphone. Pak, saya nggak pernah ngomong, mulut saya diam baik. Cuman apa? Saya ngomongnya di grup WA lah baik-baik. Sekarang ada orang 10 orang bu. Ini ada 10 orang bikin grup, satu namanya grup siapa kan gitu ya. Grup pengajian Masjid Jami Al Barokah. Ada yang 3 bikin lagi ya. Buat kucing yang 7 ada yang begitu. Ada nggak bu? Baik-baik tuh. Ya Allah nih. Baik-baik ya. Ini nasihat buat saya pribadi juga ya Allah. Sayang kita ibadah. Makanya nih bulan hijrah semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mempertemukan kita di 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan rezeki kita yang halal yang barokah, anak-anak kita yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bishril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya mal'abdi yaghfiru wa yarham da'uhu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah wa aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Al-Qurtubi segala gambar yang telah memberikan tausiahnya buat kita semua. Untuk acara yang ke-6 santunan anak yatim kami persilakan kepada ketua panitia
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sama-sama saksikan penyerahan satu paket ini. Insyaallah, alhamdulillah kita dari perusahaan PT Has yang mungkin kalau Ibu tahu yang dekat ke Musiko itu ada di Parbuju, itu dia menyerahkan langsung dokumennya berupa uang tunai dan tanpa sembako pun alhamdulillah dari yang terima kita minta tambahan lagi, dan kami pun untuk meregistrasi saya panggil kembali anak-anaknya yang hadir di sini. Nanti yang tidak hadir konfirmasi ke kami ya. Yang hadir di sini akan kita panggil ke depan, yang tidak hadir konfirmasi ke kami nanti. Kalau saya tidak ada waktu bisa hadir di sini biar kita berikan langsung. Yang kami panggil dari adik-adik saya, yang nanti yang akhwat, yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki bukan sebelah sini. Buat MK1 RW 11 Albi Syahputra Walaboro ada anaknya, ada hadir, nanti hadir. Kita saya panggil maju ke depan ya, di sini guys. Kevin Duta Pratama 3 ada sini saya. Nah, duduk sini. Sini. Nah, Dimas ini duduk sini. Dimas ya. Satu. Putra kedua. Harus kelas. Nabila ada hadir Nabila. Rumah Merpati. Ada hadir. Ada Nabila boleh sini boleh. Sebelah sini saya. Sebelah sini boleh. Elska ada. Yang ketiga ada Sukas. Elska. Hanya dia Safira Nugroho. Tempat ada 11. Adrian. Adrian secara. Angga. Yang tempat ada 11 ada. Angga ya. Tidak ada. Izu. Izu ada. Yang tempat ada 11. Tidak hadir karena nggak ada undangan. Aska Adi Putra Kusuma yang tempat 11. Aska ada? Sini saya. Bandur ada atau enggak? Sini sebelah sini. Sini saya. Ya. Bintang Atar Rasyad Faiza. Ada bintang? Ada. Sini aja ibu, apa sebenarnya ini belum? Dia Gazal Nadif. Nadif sini saya. Terus Gendis ini, mau ada nggak? Sama lagi. Nafisa Almira Ali, kita lima. Hadir. Jessica Alifa Renata hadir 15. Ada. Jessica ada tadi? Ada. Itu boleh ya Bapak? Jessica, Nafisa Almira Ali ada. Oh sama, mau dibagikan. Muhammad Rifki Pratama. Terima. Ada.
Ini ada dua baris apa nih saya? Sini depan apa? Depan itu mas. Ada yang kecil di depan. Malika berapa? Malika. Malika. Ada Malika. Malika. Raisa. Raisa ada 7. 7-11. Ambil 7-11 menit. Ada. Cindy. Cindy 7-11. Ada dia 11 dia. Ada Cindy. Oh, ada saya. Noval. Noval ada Noval. Ada Noval. Noval ada dia 11. Ada 7-11. Noval. Oh ya. Ania tadi diwakili. Ya nanti diwakili. Sama Bila. Saya bilang. Sini. Sama Radelia. Radel. RT 311. Nggak ada di. Nggak ada. Cucunya Bu Mani. Masih malu. Ya. Nanti konfirmasi ke kami biar yang tidak ada. Ada lah Mas Fenka juga nggak ada ya. Fenka nggak ada. Untuk yang dari di luar rumah yang berbaik, kita bagi sekalian biar sama-sama semuanya. Dari RT 1 RT 13, Vidya Rahma Zira. Vidya kan? Vidya sebenarnya. Nur Laini 1-13. Sini saya apa Pak? Belakang boleh sini. Baris. Nur Laini ada? Nur Laini ada apa makasih tidak apa-apa. Yes. 1-13 RT 1 RW 13. Yes. Ada tidak? Nggak ada. Yes. Divya ada 1-13. Divya nggak ada. Yang dari RW 6 Syahlah RW 6 sini saya ambil. Zidan ada Zidan RW 6 nggak ada. Oh Zidan Ajis boleh depan sebenarnya mau depan lagi aja. Aminah Kabena ada dibagikan. Nah kali itu kita dari masyarakat. Apa? Jadi saya datang ke Bapak. Ukuran dari ukur Kabena Alfi Kabena Zia RW 6 Amar Makruf RW 6 Isam RW 6 Arfan kami ikut ada nggak? Arfan saya ikut. Delia RW 6
semua sampaikan. Ini yang kami terima datanya. Jadi ada 43 orang, ada beberapa yang tidak hadir. Nanti insya Allah disesuaikan atau diperhatikan namanya. Yang ada namanya. Yang ada dan kalau bukan namanya yang diambil. Tukar ambil. Mungkin saya awali ini donatur langsung dari PTS Bapak. Mungkin insya Allah ada diri aja deh. Diri saya. Diri boleh diri. Dari PTS alhamdulillah Bapak Ibu ditawarkan langsung donaturnya diwakili oleh perwakilan dari perusahaan PTS Bapak Bambang. Dan berikut yang berikut bingkisannya yang mungkin bingkis sekalian. Ya. Mau satu-satu mau simbolis apa? Mau satu-satu semua boleh. Mau simbolis silakan. Mau satu-satu aja, Ya. Boleh dari laki-laki dulu. Kan sama-sama ya. Ya, silakan. Bisa langsung sambil berjalan. Nanti dari kita ada pemanggilan lagi. Silakan Ibu. Ya, semua orang ada sini dan baju. Ya, sampai kayak gini ngambil langsung ambil semua. Balik lagi ya. Balik lagi ke sini ya. Langsung pulang ya. Sini saya. Ya, sambil lagi duduk lagi sini. Duduk lagi. Ya. Nanti ada lagi. Kalau nggak ada ibu aja kan sudah. Tadi ada nama sini diwakilkan itu. Ibu aja nanti Yang kami siapa aja nanti siapa aja. Yang ketiga biasanya boleh. PSK sama ada juga nanti bisa. Yang tidak hadir tadi. ibu aja nanti. Ya. Nyari anak. Ibu RT-nya nggak apa-apa ya Bapak ini. Kalau yang enggak bilang aja. Ayo langsung. Yang belum. Sudah semua yang laki-laki sudah semua. Sudah semua. Oh itu belum. Ya. Oke. Yang sudah berapa? Ini sedang berjalan. Bukannya masuk. Ini orang lain. Ada orang yang berat. Udah semua yang laki yang ada di sini ya. Nanti yang sebagai tidak itu diwakili orang tua. Silakan yang dari perempuan boleh jangan tinggi dulu. Nanti yang diwakili ya. Nanti kembali lagi ke tempatnya ya. Jangan ada lagi biar kita Lagi ke tempatnya. Ya, apa yang diwakili dekat dalam. Semuanya ada udah semua ya. Diwakili apa? Sikat. ada ya. Bentar ya. Kayaknya.
tidak hadir. Tiga orang. Ya tadi ada betul aja. Bilang aja dulu, ada sama si dia, Elska. Ya, tinggal yang dari bapak-bapak ibu sekalian yang limpahkan diamanahkan kami limpahnya nanti Bapak Adit kasih nasi Bapak Adit. Abi ketua TKM Kota. Abi tadi diwakili ya? Yang mewakili Abi siapa tadi? Albi. RT-nya tadi. RT 1 RW 11. RT 1 RW 11. Albi. Siapa yang mewakili? Nggak ada. Nabila. Pak Presiden. Yang mungkin ya. Dan sekarang sama ini dengan sekarang diwakili dia. Ya bagian yang tadi. Radelia. Radelia sekarang ya. Nah, Amelia Jafira. Amel. Andrian Ramadan. Angga. Izul. Sudah tempat langsung.
Alsaka Al-Buka. Arsha. Bintang.